Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Oktav Syotang. Kali ini saya sedang berada di Penajam dan saya akan menyeberangi Teluk Balikpapan menggunakan speedboat. Nah, ini saya berada di dermaganya milik Pertamina di Penajam. Kalian bisa naik speedboat dari sini. Nah, ini saya ada di teluknya ya. Ini laut sebenarnya, tapi sebutannya teluk karena nggak benar-benar lepas, nggak benar-benar secara laut lepas ya dia ya. Nah, seperti ini ya penampakannya. Itu sebenarnya dermaga milik Pertamina. Nah, kalian lihat ya. Oke, nanti kita naik boatnya untuk menyeberang ke Balikpapan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rute yang akan kita lalui. Kita berada di Kalimantan Timur yang dimulai dari pelabuhan warehouse Pertamina di Penajam menuju ke Balikpapan. Ini dia. Jadi kita akan menyeberangi lautan nih. Lautannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, lautan ini nanti akan ada sebuah teluk Balikpapan namanya. Teluk inilah yang akan kita seberangi untuk menghemat waktu tempuh. Sebenarnya kalau dari darat kalian bisa nih dari Penajam ini muter, tapi jauh ya teman-teman, jauh kayak gini rutenya kalau ke Balikpapan. Nah, untuk menghemat waktu itulah kita mesti menggunakan kapal. Kalau untuk pribadi perorangan tidak membawa kendaraan, kalian bisa menggunakan speedboat yang seperti video kali ini. Kita mulai dari pelabuhan PSB Warehouse. Untuk speedboat itu kalian bisa naik dari PSB Warehouse ini milik Pertamina Hulu, atau nanti kalian bisa juga dari sini nih, pelabuhan speedboat Penajam. Tinggal kalian pilih saja mana yang nyamannya. Kalau saya naik dari PSB Warehouse Pertamina Hulu ini. Nah, di sini nanti rutenya dari PSB ini kita akan dari sini nih. Ini kan ada tekukan ya. Nah, dari sini kita akan menyeberangi sampai ke Balikpapan. Ini dari Penajam ke Balikpapan, seperti ini rutenya nanti. Nah, ini dia. Nanti di pelabuhan speedboat juga. Pelabuhan speedboat di sini tuh nanti tembusnya ada di ini Pasar Terapung, Kampung Baru Tengah. Untuk tembusan parkiran motor atau mobilnya juga di sini nih. Ini parkiran mobil lah. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin membawa mobil, kalian bisa menggunakan ferry. Ferinya itu kalian bisa naik dari pelabuhan ini nih. Nah, ini pelabuhan ferinya. Nanti ada rute titik-titik biru ini nih. Seperti ini rute kapalnya nanti. Kalau naik ferry, nanti berhentinya di sini. Namun waktu tempuhnya jauh lebih lama ya teman-teman, bisa 2 jam sampai 2,5 jam. Kalau kalian membawa motor, kalian bisa naik kapal klotok. Nah, kapal klotok tuh kayak gini, kayak kapal kayu. Waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk rute kali ini. Untuk rute dari Balikpapan menuju ke Penajam, kalian bisa tonton pada video sebelumnya ya teman-teman, yang dari Balikpapan menuju Penajam. Jadi seperti itu rute kali ini teman-teman. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Iya, dua bisa. Udah Mas Randy. Oke, kita sudah dapat bootnya ya. Ini boot yang akan kita gunakan. Ya, Dek, naik, Dek. Ya, Mas Arti. Naik. Oke. Ini dia boot yang akan kita gunakan. Sini dong guys. Oke. Ini kapasitasnya bisa buat 7 orang ya. Termasuk dengan pengemudinya. Kita dapat Iya. Oke, kita akan berjalan ya ke Balikpapan.
ombaknya lebih besar. Nah, bisa kalian lihat ombaknya itu cukup besar kalau sore, tapi kalau pagi sampai siang dia tenang. Kalau kalian kurang berani naik speedboat seperti ini, kalian bisa naik kapal feri. Ini dia pelabuhannya. Untuk pelabuhan feri. Nah, ini dia untuk pelabuhan ferinya. Nah, itu kapal feri. Dia ada mengangkut sampai truk-truk juga. Bisa. Ombaknya cukup besar ya teman-teman. Nah, itu ada 2 kapal tuh. Ada 2 dermaga ferry dia. Tapi kalau untuk ferry dia bisa sampai 1,5 jam, karena kan buat bongkar muat dan buat jalan menyeberanginya dia itu lebih lama. Ini kondisi ombaknya itu lebih sangat tidak stabil ya, bisa kalian lihat tuh. Wah, ombaknya kuat sekali. Jadi kalau kalian sore itu agak lebih ekstrim ya. Nanti ada kapal feri lagi tuh yang diparkir. Oh. Jujur ini sebenarnya rasa ombaknya itu tuh besar banget ini. Terasa ya, kalian bisa lihat tuh besarnya ombak itu. Laut lepasnya itu tuh di sana dia. Tapi ombaknya itu besar ya. Nanti mungkin kalian teman-teman bisa saya kasih lihat dulu petanya. Terasa banget ombaknya, teman-teman. Iya kan? Agak miring ini speednya. Oh. Cukup ekstrim teman-teman. Cukup ekstrim. Terus menyeimbangkan juga ya speednya. Nah tuh ombaknya terasa banget ya. Ini secara realnya ini ombaknya besar loh teman-teman untuk kapal speedboat ini. Nah, lompat-lompat dia. Nah. Saya ngerekam itu masih mesti was-was ini pegangan. Karena kalau sore itu tuh posisi lagi naik, laut kan lagi pasang, ombaknya itu pun besar dia. Itu tuh lebih disarankan untuk yang menggunakan boot tertutup seperti ini. Jadi boot itu tuh ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini contoh boot yang tertutup. Ada yang terbuka, saya kasih lihat ya ketika sudah sampai. Nah, kan goyang banget karena ombak ini. Ombaknya benar-benar buat, benar-benar terasa.
depan sana. Secara jarak nih ya, kalau dari Google Maps itu kita menyeberangi lautan itu sepanjang 8 km. Nah, bisa kalian lihat ya ombaknya tuh. Sampai miring loh. Ini miring banget, guys. Besar banget ombaknya nih. Nah, itu tuh kayak gitu tuh yang speedboat terbuka. Nah, itu ada speedboat yang terbuka ya teman-teman tuh. Saya nggak berani dua tangan karena ini posisi ombaknya lagi goyang banget ombaknya, dan itu perahu kelotok. Goyangnya. Oke, kita udah mau sampai. Nanti durasinya kurang lebih 8 menit ya. Berarti untuk mencapai sekilo itu 1 menit. Per kilonya 1 menit tuh. Ini cepet tuh ini speedboat. Dari jarak sejauh sana tadi. Nah, ini dia prosesnya. Nah, kita nanti akan bersandar di sini. Lewat ya? Oke. Udah mau nangis banget. Ombaknya cukup menantang ya. Tunggu pengemudinya dulu biar ditarik. Gue beneran setakut itu, Bang. Ini kita ditarik. Terus kita kembali. Oke. Aduh. Kasih ya, Pak. Ini dia. Iya. Ombaknya lumayan loh teman-teman ya. Oke, kita ke dermaganya. Dan ini kita ada di Balikpapan. Seperti ini ya dermaganya. Kalian kalau mau berangkat ke Penajam juga dari Balikpapan lewat dermaga sini ya. Ini dermaga khusus speedboat. Kalau kalian takut ada perahu kelotok, itu perahu kelotok. Nah, ini nembusnya itu di Pasar Terapung, Kampung Tengah Baru. Ini dia Pasar Terapungnya. Kelihatan ya ombaknya di tengah-tengah itu, terasa banget loh ombaknya teman-teman. Nah, ini dia. Oke teman-teman, jadi untuk sekedar informasi, nah ini kayak ini tempat parkiran motor-motor. Nah, kalau kalian bawa motor, biasanya nih orang Balikpapan nyebrang ke Penajam, ada parkir di sini. Di sepanjang rumah-rumah itu tuh rata-rata tuh tempat parkiran motor. Kalau kayak di Jakarta itu ya tempat stasiun KRL lah, tempat penitipan motor. Gitu ya. Ya teman-teman, jadi untuk sekedar informasi ya, harga untuk penyeberangannya itu kita nyewa bootnya itu seharga 150.000 ya untuk sekali perjalanan. Mungkin kalau kalian naik perahu kelotok harganya lebih murah, tapi ya untuk waktu tempuhnya bisa 3 kali lebih lama. Dan ada juga pilihan ferry.
Kalau kalian bisa mau nyebrang bawa kendaraan, misalnya kendaraannya mau kalian bawa ke Penajam gitu kan, bisa naik ferry. Tapi biasanya ferry itu ngantrinya lama banget, bisa 1,5 jam, karena itu untuk bongkar muat kapalnya kan, parkirin, sandarin kapalnya itu makan waktu yang cukup lama. Dan saya tadi naik dari dermaganya milik Pertamina. Di situ nggak dikenakan biaya asuransi ya. Lain ceritanya kalau kalian nanti naik dari Balikpapan, dari dermaga speedboat di Balikpapan ini tuh akan dimintakan uang asuransi per orangnya 15.000. Oke, jadi teman-teman, seperti inilah Balikpapan ya. Ini di Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Barat. Kita mau ke parkiran mobilnya. Ini sebenarnya tuh pasar. Disebut pasar terapung ya, karena ini masih air laut ini. Ini masih air laut. Ini masih air laut. Ya teman-teman, buat sekedar info juga, yang kita seberang itu bukan laut lepas ya teman-teman, melainkan Teluk Balikpapan. Nah, kenapa disebut teluk? Ya karena dia bukan laut lepas, melainkan kayak putusan antara daratan di Kalimantan A ke daratan Kalimantan B. Jadi sebenarnya kalau kalian lewat jalur darat juga bisa mengelilingi nanti lewat IKN, tapi memakan waktu 2 jam sampai 2,5 jam. Ini untuk pilihan alternatif biar teman-teman memotong waktu lebih cepat ya. Ini kita dari nyebrangnya cuma butuh waktu 8 menit untuk jarak 8 kilo. Dan tentu jarak tempuh juga banyak banget kepotong. Kalau yang buat bekerja di Penajam Pasir Utara, rumahnya di Balikpapan, ya ini pilihan terbaik dibandingkan harus muter ya. Nah ini dia untuk parkiran mobil ya teman-teman. Nah kalian bisa titipkan mobil kalian nanti ke penjaga parkirnya. Persis kayak stasiun KRL. Oke, jadi teman-teman, sekian ya video saya menaiki speedboat menyeberangi teluk laut dari Penajam Pasir Utara ke Balikpapan. Mungkin teman-teman banyak pertanyaan, boleh silahkan komentar di bawah ya. Sekian video saya kali ini, terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali. Ini termasuk livery yang langka ya untuk maskapai Garuda.